Oke, selamat pagi. Izin untuk setempat. Oke, izin teman-teman, kita mulai saja ya penyuluhan pagi ini tentang anti korupsi ya. Semangat pagi. Oke, itu salam kita ya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Ya. Oke, di sini saya akan mengambil judul integritas dalam pembinaan ya. Di sini saya ini nomor taksi saya ya, registrasi taksi ya, sudah bersertifikat NSP KPK. Di sini saya penyuluh anti korupsi pertama, auditor kami pertama inspektorat program Mataram ya. Oke, sebelum kita mulai penyuluhan, saya ingin mensosialisasikan ada jingle ya, single dari KPK ya, yang berjudul biasakan yang benar ya. Oke, kita sama-sama nyanyi ya sambil mensosialisasikan jingle dari KPK. Di sini berdiri di tanah Batara, menikmati indahnya suasana Indonesia. Alam berdosa bersama rakyatnya, juga berkas semua ini dan harapan. Mari kita merawat dan menjaganya. Yuk mulai dari diri sendiri. Biasakan yang berbahagia dengan yang biasa. Tolong semua bahagia adalah di korupsi. Untuk Indonesia. Biar mereka mencoba menghambat jalan kita, kejutan dan pemantau kebenaran dan kebenaran. Anggota dan kegoyang takkan pernah berdua. Ini hanya bermakna yang selalu bersuara. Mari kita merawat dan menjaganya. Yuk mulai
biasa ya. Oke, kita mulai saja penyuluhan kita pagi ini ya. Sudah panas ya, lumayan es begini ya. Oke, lanjut ke materi. Oke, saya panggil dulu ya. Pergi ke taman pagi-pagi, melihat langit berwarna biru. Perkenalkan, saya Master Indri. Sudah pernah kenal ya? Penyuluh anti korupsi berwarna biru. Ada lagi pantun yang kedua, jalan-jalan ke Pabrik Gading. Ini saya ya, Pak jalan-jalan ke Pabrik Gading ya. Jangan lupa membeli plecing. Mari kita aktifkan sabuk kancing, menerima materi yang membimbing ya. Oke, sebelum kita mulai penyuluhan pagi ini, saya ingin mengetahui dulu pemahaman teman-teman ya tentang korupsi ya. Silakan scan barcode-nya sebelum saya mulai materi. Oke, terima kasih. Setelah penyuluhan ini saya akan mengevaluasi ya, ada nggak perubahan pemahaman teman-teman sebelum dan sesudah diadakan penyuluhan ini ya. Ada di depan. Pakai pindainya. Di parkirannya. Kalau mau jadi di dalam ada. Di dalam ada kan. Berat. Berat benar. Oke, nama saya silakan diisi ya. Oke, selamat datang Bunda. Sambil mengisi ya, silakan. Masih ada yang belum? Silakan di-share dulu. Apa? Ada. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan materinya.
Oke, masih pada sibuk ya, scan barcode ya. Oke, saya lanjutkan materinya, bisa? Bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Masih ada yang scan barcode. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan materinya. Di sini kita mulai tentang korupsi ya. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption ya, yang artinya di sini busuk, rusak atau menyogok ya. Kita lihat buah apel ini. Buah apel, apa yang dikatakan buah apel itu? Busuk ya, rusak ya, tidak sehat lagi ya, tidak baik lagi untuk kesehatan kita. Dimakan tidak sehat. Seperti itu ibaratkan korupsi ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Nomor 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai setiap orang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dia pengertian dari korupsi ya. Di sini ada istilah-istilah korupsi yang sering kita dengarkan. Korupsi is white collar crime. Ada yang tahu apa itu white collar crime? Oke, ada yang bilang putih apa lagi? Kejahatan berbenah putih ya. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbenah putih ya, yang berhasil yang cerdas ya. Itu korupsi ya. Lanjut lagi ada silent killer crime. Apa itu silent killer crime? Ya, ayo. Silent, apa silent? Diam-diam ya, killer, pembunuh, crime, kejahatan ya. Di sini korupsi diibaratkan silent killer crime atau kejahatan yang muncul dalam diam, seperti kanker ya, itu jadi gerakan korupsi ya. Menggerogoti dari dalam. Korupsi itu menggerogoti bangsa dan negara kita dari dalamnya. Itu dia korupsi. Lanjut lagi, korban tidak merasa korban ya. Masyarakat yang kena musibah karena kerusakan hutan akibat korupsi, itulah korban. Korban tidak merasa korban. Dikira itu hanya bencana alam saja, padahal itu akibat dari korupsi. Beragam pembenaran tentang korupsi. Ada di sini, gaji saya kecil, boleh dong saya cari tambahan lain yang bukan haknya, tapi korupsi ya. Itu dia pembenaran dari korupsi ya, pembenaran yang sering terjadi di masyarakat. Ada lagi perannya orang pintar yang berkuasa ya. Ada power plan to corrupt, penguasa cenderung untuk korupsi. Ada lagi di sini kejahatannya bermodus canggih ya, korupsi. Oke, ini contoh kasus ya. Kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha ya, penguasa ya. Lanjut lagi, ini rasional secara ya, pembenaran korupsi. Coba kita lihat sama-sama. Sekedar terima kasih, terima aja, padahal itu adalah korupsi ya. Ada lagi pemberian cuma-cuma dan ikhlas, tapi di situ ada konflik kepentingan dengan jabatannya, masuk korupsi. Proyek sudah selesai, boleh dong. Kalau masih itu kan masih ada coy di situ, ada konflik of interestnya di situ, masuk korupsi. Budaya ketimuran terima aja pembenarannya. Nggak ada uang negara, uang pribadi perusahaan, tapi dia pejabat negara, ada yang menerima korupsi. Seperti yang tadi gaji PNS kecil, boleh dong. Ada lagi, nggak ada yang meninggal kok,
pembenaran-pembenarannya ya. Oke, instansi yang lain juga begitu. Itu beragam pembenaran dengan korupsi. Minjam dulu nanti diganti kok. Sudah kebiasaan di sini begitu. Itu dia beragam pembenaran tentang korupsinya. Oke, di sini korupsi jaringannya canggih ya. Ini ada dulu kasusnya Setia Novanto ya. Itu jaringannya seluruh Indonesia jaringannya sana sini ya. Itu dia korupsi, canggih dia. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada teori penyebab dari korupsi, ada teori Raut Triangle. Yang pertama pressure tadi ya, tekanan, kebutuhan sehari-hari sehingga dia harus korupsi. Kalinya kecil. Lanjut lagi ada opportunity, kesempatan. Di perizinan juga ada OSS ya. Nah, di situ memperkecil staff dari kesempatan untuk korupsi. Ada juga isu tadi, ada faktor rasionalisasi pembenaran yang tadinya. Itu dia penyebab korupsi. Oke, sekarang ada delik-delik tipikor ya. Ada 7 jenis tipikor berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 1999 nomor Junto nomor 20 tahun 2001. Yang pertama ada kerugian negara, korupsi ya. Yang kedua ada suap, ada indikasi suap, korupsi. Ada indikasi gratifikasi, korupsi. Penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan. Itu dia delik-delik dari korupsi ya. Tipikor yang tidak pidanaan korupsi. Oke, lanjut. Oke, di sini ada perbedaan antara gratifikasi, suap dan pemerasan ya. Oke, saya minta siapa yang menjadi sukarelawan? Mbak Lia. Maju Mbak Lia saudaranya. Apa yang jenis-jenis lain juga sendiri. Pak P. Sama dengan Ini baik. sama. Kalau dilihat kalau Oke, Pak Henry di sini sebagai petugas perizinan ya, Mbak Lia sebagai pemohon ya. Di sini ada Mbak Lia ya, ketemu dengan Mbak Henry, dia memberikan sesuatu kepada Mbak Henry ya sebagai petugas pelayanan. Silakan diterima Bu, ini dari saya. Oke, terima kasih dibilang oleh petugasnya ya. Kira-kira ini dari apa ya? Dari 3 item ini. Gratifikasi, suap atau pemerasan? Ada pemberian ya, gratifikasi. Sudah bisa ya membedakan gratifikasi. Ada pemberian dari pemohon ke pejabat ya. Itu dia gratifikasi. Selanjutnya ada lagi. Di sini Pak Epi, Mbak Lia sebagai pemohon, Mbak Lia, kalau mau cepat perizinannya, berikan sertifikat ulang mudik. Oh ya, Mbak Epi meminta tiket ke Mbak Lia. Apa di sini terus apa? Pemerasan ya. Oke. Nah, di sini lagi ada lagi. Mbak Lia dan Mbak Epi saling bernego. Biar cepat urusannya dengan Mbak Epi. Terus Mbak Lia gimana? Boleh. Ada kesepakatan di situ ya. Apa itu? Ada penyuapan ya, suap ya. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Lia dan Mbak Epi ya. Itu dia penjelasan tentang gratifikasi, pemerasan dan suap. Sudah bisa ya. Berarti prosesnya bisa diapain ya? Bisa. Lanjut lagi. Oke, tadi banyak yang nggak boleh ya. Ini juga masuk gratifikasi ya. Ada uang, ada barang, apa, komisi, pinjaman dan tabungan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas yang lain termasuk dari gratifikasi ya. Oke,
Oke, lanjut lagi. Nah, gratifikasi juga sering disamakan sebagai uang terima kasih ya. Ada gratifikasi, ada uang pelindung, parsel hari raya, uang tip, THR, hadiah oleh-oleh, dianggap rezeki, jatah preman ya, uang ketok, uang lotok, uang admin. Itu semua gratifikasi ya. Ada pertanyaan? Banyak yang tidak boleh. Apa yang boleh? Oke ya, kita lihat apa yang boleh ya. Oke, di sini 17 kriteria gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ya. Yang legal ya. Kita lihat yang pertama di sini ada hubungan keluarga ya. Antara kita dan suami, antara kita dan anak boleh kita saling memberi ya. Bukan gratifikasi, itu kewajiban ya. Oke, lanjut lagi. Ada lagi keuntungan dari bunga. Itu bukan gratifikasi. Seminar juga bukan ya gratifikasi. Hadiah dalam bentuk uang, lakukan sebagai promosi. Pernah ada mbak-mbak yang bawa kopi dah di sini? Tidak ada sekarang ya. Dulu waktu di kantor lama ada ya. Mbak-mbak bawa kopi, silakan dicicip kopinya. Pernah ya? Nah, itu bagian dari promosi, bukan gratifikasi. Boleh aman kita terima ya, karena bagian dari promosi. Lanjut lagi, penghargaan atas prestasi. Hadiah tunjangan beasiswa, boleh. Ada lagi hadiah diskon yang berlaku umum. Bu sekretaris belanja ke mall ya. Bu sekretaris, ini saya kasih diskon beli 1 gratis 3 khusus untuk bu sekretaris, tidak berlaku umum. Itu termasuk gratifikasi enggak? Termasuk ya, karena tidak berlaku umum ya. Itu dia gratifikasi. Ada lagi yang sering terjadi di sini mungkin ya, kompensasi profesi di luar kedinasan. Oke, coba kita tekan ya, kompensasi profesi di luar kedinasan. Boleh nggak? Kita punya profesi yang lain yang menggambar ya. Boleh nggak? Oke, di sini diperbolehkan selama tidak ada konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal dan kode etik kita sebagai ASN di sini. Tidak ada coy ya, murni dari profesionalisme ya, profesinya. Ada pertanyaan? Oke, bisa ya. Pak Dian bisa ya. Pak Dian oke ya. Oke. Ya, lanjut lagi. Kompensasi kegiatan kedinasan seperti honor boleh ya, sudah diatur. Karangan bunga boleh. Pernikahan, akikah boleh. Tapi disitu ada batasannya ya, 1 juta per pemberi. Kenapa seperti itu dibatasi oleh undang-undang ya. Jangan berlebih, kalau berlebih belum ada cuinya, ada konflik kepentingan, konflik interestnya di sana. Ada lagi terkait musibah boleh. Ada sesama rekan kerja, bisa sambut pensiun promosi. Ada batasannya juga di situ. Di sini ada 300.000 per pemberi dengan total 1 juta rupiah dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Itu dia aturannya ya, biar tidak dikatakan gratifikasi. Sesama rekan kerja paling banyak 200.000. Ingat di situ ya. Paling banyak 200.000 per pemberi dengan total 1 juta rupiah per tahun dari pemberi yang sama. Boleh itu dia. Kalau dia berlebih, ada joinnya di situ, ada konflik of interest, ada penyebab kepentingan di situ. Diindikasikan ada join. Ya, kalau mau banyak dia mau beli, ada sesuatu, ya. Lanjut lagi, ada hidangan yang berlaku umum, sajian yang berlaku umum. Misalnya kita ada pertemuan, ada makan-makan bersama boleh kita makan buku gratifikasi. Tapi yang tidak berlaku umum, kita di sini prasmanan. Yang lain di dalam, lain sendiri ya.
rumah menu yang gede banget, di situ ada coy ya, tidak berlaku umum, dikhususkan mereka di pojokan. Bisa gratifikasi karena tidak berlaku umum. Pemberian citra mata belakang, boleh itu ya, boleh ya. Lanjut lagi. Oke, tadi ya gratifikasi legal tadi ya terkait jabatan atau posisi tidak meminta bersifat ijon. Tanam budi ya, ada yang lebih disamakan dalam budaya praktek kebiasaan, tidak terpaku pada nilainya besar atau kecil tapi besar maknanya, itu dia gratifikasinya. Oke, di sini ada Pak Jokowi ya, pernah dia menerima kita dari Metallica ya, gratifikasi enggak? Gratifikasi enggak Pak Jokowi menerima? Dia akan termasuk gratifikasi. Kenapa seperti itu? Jika Pak Jokowi tidak melaporkan ke KPK dalam 30 hari, makanya sebelum 30 hari dilaporkan ke KPK, diregistrasi oleh KPK, dijadikan sebagai barang gratifikasi. Aman Pak Jokowi ya. Oke, silakan dilaporkan dari indikasi korupsi. Oke, di sini ada bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Bahkan ya sektor-sektornya ya. Kita fokus ke bidang birokrasi ya dan pemerintahan, layanan publik ya yang tidak efisien dan tidak melindungi rasa keadilan pada masyarakat. Layanan hanya diberikan kepada yang mampu membayar lebih tinggi. Harapannya tidak ada ya di pelayanan ya. Oke, bila terjadi misalnya ada cuy di dalam pelayanan perizinan tambah misalnya, walaupun dia belum memenuhi spesifikasinya karena ada cuy di situ, ada korupsi di situ, sehingga dilanjutkan misalnya pekerjaan tambang itu apa yang terjadi? Dampak lingkungan ya, ada banjir yang longsor, banyak yang terjadi juga terjadi korupsi ya. Oke, dapat masuk tadi ya, sebenarnya di berbagai sektor ya. Oke, strategi pemberantasan korupsi ada 3. Di situ ada OPT ya, benar ada OPT ya. Operasi tangkap KPK ya, itu dia tindakan yang keras. Ada lagi dengan perbaikan sistem, perbaikan dengan OSS kita ya, itu termasuk dari strategi pemberantasan korupsi dengan perbaikan sistem ya. Ada lagi dengan edukasi. Seperti sekarang ya, penyuluhan salah satu strategi pemberantasan dari korupsi ya. Oke, seperti juga kita tadi, integritas dalam pelayanan. Bagaimana kita harus melayani, sifat-sifat yang bagaimana yang kita harus kembangkan agar kita berintegritas sebagai pelayan masyarakat ya. Integritas itu adalah ya kesesuaian antara pola pikir tapi dan luhur, berkata dari berpikir dulu, berpikir, berkata dan berbuat. Niat apa kriteria konstitusinya? Oh itu Mbak Rika ya, Mbak Rika apa kriteria konstitusi? Oke, sama ya. Kita ada namanya dihitung ya, dihitung di situ ya. Antara pikiran, perkataan dan perbuatan harus sama. Di situ nilai integritas kita ya. Oke, di sini ada beberapa macam nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama jujur. Bagaimana jujur itu? Oke, jujur di sini berkata yang benar ya, sesuai fakta ya, sesuai dengan nilai norma dan etika. Oke, jujur semua jujur ya. Bukan jujur kacang hijau ya, jujur. Tadi disiplin semua sudah disiplin. Tindakan yang konsisten dalam mematuhi segala bentuk peraturan dan tata yang berlaku. Selanjutnya tanggung jawab melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diamanatkan. Adil, bersikap pertengahan, tidak memihak, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.
Lanjut lagi ada berani, tidak takut, tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran meskipun menemui kesulitan, bahaya dan ancaman. Ada lagi peduli, memiliki empati, simpati kepada orang lain dan lingkungan sekitar. Ada lagi kerja keras ya, bersedia berkorban demi mencapai tujuan dengan berusaha berjuang tanpa menyerah ya. Mandiri, mampu menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tanpa bergantung pada orang lain. Sederhana, ini yang sangat menjadi dasar yang kita korupsi atau tidak ya. Sederhana, sikap bersahaja dengan membeli, memiliki dan menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan ya. Oke, itu dia nilai-nilai integritas Islam menuju perizinan yang bebas korupsi. Ini yang masa diberi waktunya 5 menit. Oke, siap. Sudah ada peringatan yang waktunya terbatas. Oke, diskusi sedikit ya. Kita langsung diskusi ya. Oke, di sini ada perizinan. Coba dilihat sama-sama. Kira-kira ini termasuk apa? Ada, oke, sudah ada yang bisa menjawab klarifikasi. Apa lagi berubah? Apa lagi? Coba dibaca, ada kasus di situ. Di sini ada Bapak Asep, merupakan Direktur PT Jaya X yang sedang mengurus perizinan INB. Pak Asep sampai menemui Kadis Dinas untuk menanyakan berita perizinan untuk proyeknya. Kemudian karena proyek rumah juga kadung mengundang pada investor, akhirnya menghilangkan temuan dalam perlengkapan pembangunan INB. Pak Asep menjanjikan ke dinas sebuah rumah tipe 153 INB yang bisa dikeluarkan. Kira-kira apa di sini? Terjadi suap ya, terjadi perjanjian di situ ya. Oke, kita lihat benar tak? Oke, suap ya, sesuai pasal 12 huruf A ya. Ada menerima hadiah atau janji. Nanti tadi ada kasus yang kedua, penyewaan alat berat PU. Kira-kira apa di sini? Saat bulan Ramadan, Pak Udin sebagai Kadis PU Kota Ek berinisiatif menyewaan alat berat milik dinas kepada para pengusaha pembangunan perumahan di Kota Ek, mengingat 1 bulan ke depan ada proyek dinas PU yang membutuhkan. Belum ada proyek dinas PU yang membutuhkan alat berat tersebut. Hasil sewa alat berat tersebut akan digunakan untuk tambahan THR pegawai ya, honorer dan untuk support acara halal besar di lingkungan PU. Kira-kira ini apa? Penyalahgunaan kewenangan itu. Pak Daya apa? Penyalahgunaan kewenangan. Oh, penyalahgunaan kewenangan. Oke. Birokrasi. Menjual birokrasi. Oke. Pak Daya penggelapan dalam jabatan yang penyalahgunaan kewenangan ya. Oke. Ada lagi? Pemerasan. Oke. Kira-kira apa di situ? Menggunakan kekuasaannya ya, seperti yang dibilang Pak Daya ya, dapat kita lihat. Oke, penggelapan dalam jabatan ya. Oke, Pak Daya benar ya. Nanti kita kasih. Oke, Pak Daya. Lanjut lagi. Oke, di sini ada pengadaan catering ya, kasus yang ketiga ya, ada pengadaan catering. Kira-kira masuk apa di sini? Di sini BPSDM Kota sedang mengadakan diklat BPS. Dibutuhkan pengadaan catering 2 kali makan, 2 kali snack ya. Karena dimungkinkan oleh peraturan untuk melakukan penunjukan langsung, mengingat catering dalam kegiatan ini cukup riskan dan krusial, maka ditunjukkan catering free rezeki milik adik kandung wakil kepala BPSDMD. Sebagai penggalangan catering diklat mengingat catering sendiri sudah terbiasa untuk mengadakan catering partai besar. Kira-kira masuk apa di sini? Nepotisme ya, ada apa lagi Pak Daya? Sudah banyak Pak Daya. Kolusi ya, apa lagi? KKN ya, apa lagi? Tanya. Korupsi sudah. Apa lagi? Ada itu yang di situ ya.
konflik kepentingan di situ ya. Ada benturan kepentingan dalam pengadaan ya, seperti delik 7 delik tipikor tadi ya, masuk dia ranah dari korupsi ya. Kedudukan dalam pengadaan. Oke, seperti yang tadi kita bicarakan, apa sih coy? Apa sih konflik kepentingan? Apa sih konflik of interest yang seperti yang kita bicarakan? Suatu situasi ya. Di previous prosesnya nanti akan bisa menjawab ya. Situasi di mana seorang pegawai negeri dan penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atas sosial penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan atau tindakannya ya. Itu dia coy tadinya akar dari korupsi ya, adanya konflik kepentingan. Lanjut. Oke, benturan kepentingan bisa menjadi pelanggaran pidana korupsi jika tergandung 7 jenis tadi dari korupsi ya. Ada kerugian negara, suap, gratifikasi itu tadi ya. Bila mengandung itu baru dia termasuk tindak pidana korupsi. Ini seperti ini kasusnya ya. Benturan kepentingan dalam pengadaan jasa PBB. Terjadi karena pejabat berwenang menerima gratifikasi dari perusahaan. Penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK dan mengarah pada benturan kepentingan sehingga merugikan keuangan negara. Ini termasuk tindak pidana korupsi sehingga layak diadili ya. Oke, sudah materinya, silakan dicek pemahamannya dan berubah nggak? Dari pertanyaan yang tadi ada peningkatan pemahaman nggak? Silakan secara berikutnya kita akan mengadakan evaluasi sebelum penyeluruhan dan sesudah penyeluruhan. Ada peningkatan pemahaman nggak tentang gratifikasi, tentang pemerasan, tentang suap menyuap ya. Oke, sambil mengisi di sini ada pantun. Simpan mobil di garasi. Mana calonnya ini pada sibuk sekian barcode ya. Silakan. Simpan mobil di garasi. Karena cepat-cepat lupa mengunci. Jangan ambil gratifikasi karena awal dari korupsi ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada? Ya. Nanti kalau ada minta ya. Kamu kalau pinjam 10.000 lah nggak cepat. Oke, silakan scan barcode-nya, pos-posnya ya. Oke, tidak? Sudah kah? Oke, terima kasih bagi yang sudah isi posnya. Oke.
terkait dengan peraturan ya yang akan disampaikan oleh Mas Bernawi. Sudah selesai semua indikatornya? Oke, Pak Donosi, oke. Oke, lanjut Mas Bernawi. Ada materi selanjutnya ya tentang peraturan yang berhubungan dengan tipikor ya. Oke, lanjut ya, kami berhubungan Mas Bernawi. Anti korupsi. Terima kasih sekali lagi. Ya, membantu teman-teman kepada Bapak Ibu. Semangat lagi. Belum sarapan. Semangat lagi, pagi luar biasa. Kalau suaranya luar untuk di pelayanan juga bagian memberi masih bagus. Semangat lagi, pagi luar biasa. Terima kasih. Keluarin suaranya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan menambahkan sedikit materi ya dari yang disampaikan oleh Mas Sofi ini. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu korupsi, juga apa itu gratifikasi, suap, pemerasan, kemudian penyalahgunaan wewenang dan beberapa komentar yang lainnya maksudnya. Ya, pertama saya memperkenalkan diri, Ibu. Di sini saya jabatan saya sebagai orang bakal putra pertama di Sumatera Utara Barat, dan saya juga masih sebagai grup anti korupsi pertama. Karena seperti Pak Ibu karena kebetulan kami bersama juga Temanggung bulan Juli ya, bulan Juli. Nah, jadi dan kebetulan juga ini baru pertama kali kami bersosialisasi di dinas Bidiko Perhutang Kota Mataram. Nah, ini yang perdana kami. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semua dan untuk Kota Mataram. Dari kelompok saya ada yang menanyakan? Ada. Ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang tujuannya adalah pertama meningkatkan pemahaman tentang bahaya dan dampak korupsi, dan yang kedua membangun kesadaran dan semangat anti korupsi. Dan jadi ini materi tambahan ya, insyaallah. Bahaya dan dampak korupsi. Jadi kita ketahui semua di sini adalah bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan efektif. Karena korupsi ini sudah bisa berdampak ke semua bidang dan sektor di pemerintahan kita. Nah, ini dia pokoknya. Ini ada di bidang ekonomi, sosial, perizinan, birokrasi dan pemerintahan, politik dan demokrasi, kerusakan lingkungan dan pertahanan keamanan. Di bawahnya ini ada satu adalah penegakan hukum. Jauh itu ya. Dari dampak ekonomi. Nah, di bidang ekonomi salah satu dampaknya adalah terkait dengan defisit keuangan negara. Nah, sebagai kasus tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara yang dikorupsi berasal dari APBN atau APBD.
jaringan ekonomi ini juga berdampak pada kualitas pengadaan barang dan jasa di pemerintah ya. Karena yang tadinya negara sudah menyiapkan anggaran sekian untuk suatu produk atau barang untuk pelayanan di daerah, akan tetapi karena korupsi, jadi kualitas dari produk atau barang yang akan digunakan dikurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan kita. Lanjut, dampak sosial dan kemiskinan. Nah, pembangunan nasional yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien karena anggaran yang ada banyak yang dikorupsi. Akibatnya akses bagi masyarakat miskin makin terbatas, belum lagi bantuan sosial bagi masyarakat miskin juga luput di korupsi. Nah, ini ya, salah satu dampak kemiskinan ya, sosial dan kemiskinan. Kemudian dampak birokrasi dan pemerintahan. Nah, di birokrasi dan layanan pemerintahan atau layanan publik menjadi tidak efisien dan tidak menjunjung tinggi rasa keadilan di masyarakat. Layanan hanya diberikan kepada masyarakat yang mau membayar. Ini apa yang banyak duit tidak duluan, ya kan? Nah, lebih tinggi akibat etika pelayanan publik menjadi diabaikan. Belum lagi proses pelayanan menjadi lebih panjang dan tidak efektif dan tidak efisien. Nah, dampak politik dan demokrasi. Munculnya pemimpin-pemimpin yang korup salah satu dari dampak yang nyata yang diakibatkan oleh korupsi. Pemilihan kepala daerah yang diwarnai dengan korupsi dan money politik. Sudah pasti menciptakan pemimpin yang korup yang akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal mereka. Pagi luar biasa. Ini kita juga akan segera diharapkan untuk pesta demokrasi ya, tanggal 27 Oktober. Nah, 27 Oktober mungkin dari sekarang kita mohon maaf, November. Karena mulai dari sekarang kita harus bisa belajar untuk menolak yang namanya pajak dan tidak. Ya, harus siap. Nah, yang selanjutnya adalah dampak kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem lingkungan yang bisa memicu timbulnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Nah, ini contohnya adalah ada pemberian izin bagi pengusaha nakal akan mendapatkan hak pengelolaan hutan seringkali diwarnai oleh korupsi dalam bentuk suap. Nah, ini kalau di lingkungan kehutanan ya, tambang pasir atau tambang timah dan sebagainya. Ini contohnya ada tambang timah di Bangka Belitung ya. Ini kerugian negara ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Nah, siapa utama dan bagaimana dampaknya pada lingkungan? Nah, ini. Jadi pada kasus ini kalau kita hitung ya Bapak Ibu, nilai suap untuk mengeluarkan izin pertambangan pada proyek ini itu tidak seberapa dengan nilai kerugian yang diakibatkan ya. Jadi inilah yang menjadi dampak yang sangat buruk. Lanjut. Nah, dampak ketahanan dan keamanan. Pengadaan alutsista dikorupsi sehingga barang yang datang tidak sesuai spesifikasi dan mudah rusak. Korupsi juga mengancam kedaulatan negara baik di darat, laut maupun di udara. Nah, ini dari sisi ketahanan keamanan negara ya. Jadi kalau pemimpin kita mengkorupsi pengadaan alutsista ini sangat berdampak buruk ya terhadap kualitas pertahanan negara kita. Nah, kemudian dampak penegakan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, berdaulat dan mengatur sendi kehidupan bernegara di Indonesia. Korupsi menyebabkan penanganan perkara dan pemutusan perkara menjadi tidak adil dan hanya berpihak kepada pemilik uang dan kekuasaan saja. Nah, ini contohnya yang masih hangat nih ya, kasus Ronald Tanur yang membunuh
pacarnya ya, yang kemarin diputuskan bebas dan akhirnya sekarang hakimnya dituntut ya, diberhentikan namanya. Nah, dampaknya tadi sudah saya jelaskan dampak-dampak dari korupsi. Nah, ada satu lagi dampak yaitu biaya sosial korupsi. Nah, biaya sosial korupsi ini adalah dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Dampak ini timbul bukan hanya sebatas nominal uang yang dikorupsi, tapi segala biaya yang harus dibayar negara karena perilaku korupsi tersebut. Ada yang tahu ini apa maksudnya ini? Ada yang tahu nggak? Nah inilah biaya sosial korupsi. Ada 4 ya. Yang pertama adalah biaya eksplisit korupsi. Yang kedua biaya antisipasi terhadap korupsi. Yang keempat biaya reaksi terhadap korupsi dan yang ketiga adalah biaya reaksi dan keempat adalah biaya implisit korupsi. Nah, pada biaya eksplisit ini adalah biaya yang nilainya sejumlah uang yang dikorupsi ya Bapak Ibu ya. Nah, kerugian negara tidak hanya sebatas itu sebenarnya. Jadi ada 3 lagi. Yang kedua adalah biaya antisipasi. Nah, ini adalah biaya sosialisasi bahaya korupsi dan reformasi birokrasi. Ini contohnya seperti pada saat ini kita melakukan sosialisasi. Nah, tentu biaya sosialisasi ada biaya juga Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah reformasi birokrasi. Ini contohnya seperti kita memperbaiki sistem dari dulunya kita pelayanan manual hingga kita membuat inovasi untuk pelayanan agar dapat berjalan secara digital, dan itu tentu membutuhkan biaya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga biaya reaksi. Nah, ini adalah biaya peradilan. Nah, para tersangka korupsi ini tentu ketika diusut kasusnya ini membutuhkan biaya juga Bapak Ibu. Biaya peradilan, biaya penyidikan, biaya kebijakan, dan biaya proses perampasan aset. Ya, ini semua butuh biaya, ya, ada yang gratis. Jadi tidak hanya uang yang korupsi saja yang dikeluarkan negara ya. Dan yang keempat adalah implisit, biaya implisit, beban cicilan bunga akibat korupsi di masa lalu. Ya, jadi ketika kita melakukan korupsi secara langsung kita sudah merusak atau sistem yang tadinya dirancang harusnya sesuai, tapi karena dikorupsi jadi kualitasnya menurun. Nah, atas dasar itu kemudian kita mengadakan lagi, harus diperbaiki, dan itu kan membutuhkan biaya. Sedangkan yang tadi dampak ekonomi dampak ekonomi tadi adalah korupsi itu dibebankan pada APBN ya. Nah, mau tidak mau pemerintah harus berhutang ya untuk memperbaiki itu lagi, dan ini menjadi beban untuk anak cucu kita di masa yang akan datang ya. Nah, kemudian perbedaan jenjang keimanan ekonomi antara kondisi sebelum korupsi dan saat atau setelah ada korupsi. Karena lagi di masa datang kita harus membayar bunga hutang ya. Ada beban tambahan lagi. Nah, semangat melawan terhadap korupsi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Henry ada 3 strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah penindakan. Nah, tujuannya untuk memberikan efek jerah ya, pada pelaku korupsi. Yang kedua adalah pencegahan. Nah, ini dapat dilakukan dengan penyuluhan atau edukasi terkait korupsi. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan perbaikan sistem ya. Kemudian pendidikan ini dengan sosialisasi anti korupsi. Nah, ini tadi strategi pemberantasan korupsi saya jelaskan. Nah, referensi pengukuran tingkat korupsi.
secara umum ada 3 pengukuran terhadap korupsi ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada IPK, yaitu Indeks Persepsi Korupsi. Ini dilaksanakan oleh Transparansi Internasional. Dan yang kedua adalah survei penilaian integritas, ini oleh KPK dan didukung oleh beberapa vendor di Indonesia ya. Dan yang ketiga adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi. Nah, pertama IPK ya. Indonesia dari awal merdeka ini kita bisa lihat peningkatan IPK kita ya, dari Soeharto naik, kemudian di zaman Habibie kita turun. Nah, kemudian dari Gus Dur, Megawati, SBY, 2 periode juga terus meningkat, dan di awal periode Jokowi meningkat juga, dan pada periode kedua pemerintahan Presiden kita Bapak Joko Widodo waktu itu mengalami penurunan sih ya. Nah, ini perlu jadi pertanyaan sebenarnya, apa yang menyebabkan prestasi ini menurun ya. Nah, tapi sebelumnya untuk IPK ini dia melakukan survei terhadap persepsi para pejabat negara ya. IPK ini, Indeks Persepsi Korupsi ini sasarannya para pejabat negara dan pejabat daerah gitu. Nah, kalau untuk survei penilaian integritas ini sasarannya masyarakat ya, melihat bagaimana respon terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah ya. Nah, Kota Mataram tahun 2023 ini statusnya masih kuning ya, waspada. Ya, ini mengartikan di Kota Mataram masih ada potensi ya terjadinya korupsi. Nah, ini dari pelajaran kita, mungkin untuk ke depan kita harus memperbaiki pelayanan kita ya. Nah, dari total indeks nasional rata-rata itu ada di 70,97%. Nah, kita Kota Mataram ada di 73,8, dan di Nusa Tenggara Barat itu 66,57, dan kita Pemda Pemerintah Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat menjadi peringkat pertama ya. Nah, dari survei penilaian integritas ini ada 4 komponen, ada 3 komponen yaitu ada komponen internal, kemudian komponen eksternal, dan komponen ekspor. Nah, yang komponen internal ini nilai dari survei yang diberikan kepada pejabat internal ya, ASN di Kota Mataram. Nah, kemudian yang eksternal ini masyarakat, dan yang ekspor ini lembaga-lembaga yang berkaitan yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Mataram ya. Nah, ini PR kita ini ada di ekspor dan internal. Ternyata di internal ini juga kita masih persepsinya itu masih rendah ya, sama pejabat saja ya, pejabat ASN aja kita masih saling ada persepsi yang kurang baik. Nah, Indeks Perilaku Anti Korupsi IPA. Nah, ini adalah survei yang menilai persepsi masyarakat tentang korupsi itu, pemahaman masyarakat tentang korupsi, dan bagaimana perilaku masyarakat ketika mengakses pelayanan publik ya. Nah, jadi ketika masyarakat itu masih sering melakukan suap-menyuap, nah itu mempengaruhi nilai IPA ini. Nah, seperti itu. Dan kita Indonesia itu nilai IPA kita dari tahun 2020 ke 2022 selalu meningkat ya. Akan tetapi di tahun 2023 menurun 0,01. Nah, ini dia. IPA ini ada 2 dimensi yang dinilai ya, dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Nah, ini data ini bisa diakses langsung di BPS ya. Apa aja penjelasan dari nilai-nilai yang ada di layar. Nah, role model negara yang nilai IPK-nya itu di atas peringkat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peringkat yang tertinggi itu ada di Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia. Nah, kita Indonesia ada di
dari 180 negara. Nah, bayangkan ya. Dan skor kita itu ada di 34/100. Jadi ini mengingatkan kita masih punya PR yang banyak ya untuk menaikkan nilai indeks persepsi korupsi. Nah di negara ASEAN ini ada Malaysia dengan nilai 48, Singapura yang tertinggi, kemudian Thailand, Filipina, Vietnam. Nah, ini adalah beberapa contoh negara-negara yang dengan nilai IPK tertinggi. Nah, contohnya adalah di sini ada beberapa poin yang menjadi nilai plusnya. Di Denmark memiliki unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahan. Nah, kemudian di selandia Baru hukuman mati dihapuskan, akan tetapi media sangat proaktif dalam memberantas korupsi sehingga menjadi hukuman sosial kepada koruptor. Nah, ini dari kemudian yang ketiga adalah selandia Baru. Nah, ini implementasi undang-undang korupsi sangat baik. Integritas dan benar-benar aktualisasi, bahkan Perdana Menteri rela mengundurkan diri karena terbohong saat kampanye. Nah, seperti itu ya kesadaran orang-orang yang memiliki negara dengan nilai IPK tertinggi. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, ini ada beberapa contoh yang ada orang-orang yang memiliki nilai integritas yang tinggi. Ini ada seorang pembunuh ya, dia 88 kali melaporkan kejadian gratifikasi ya. Nah, dia menerima amplop yang lebih dari standar angka pembayaran pembunuh ya. Misalnya pembunuh dibayarkan kalau dipanggil 600.000, nanti ada nilai 100.000 dari 300.000, nah dilaporkan. Nah, kemudian ini ada salah satu petugas kebersihan gerbong kereta ya, yang menemukan uang 500 juta dan dikembalikan ke tempat penitipan barang hilang. Nah, yang ketiga ini Pak Junaidi memungut sampah yang menemukan kahul yang bersifat sejumlah 20 juta dan melaporkan ke Pak RT dan Polsek terlibat itu. Nah, sementara itu ada kepercayaan diri dengan integritas. KPK tahan Kemendes dan auditor BPK tersangka surat PPT. Nah, padahal mereka ini kan lembaga yang bertugas mengawasi malah mereka yang korupsi. Nah, kemudian ini hakim pada pengadilan yang itu Surabaya sempat deklarasi anti korupsi. Nah, besoknya ada OTT korupsi. Nah, ini juga ada 8 orang jadi tersangka korupsi proyek tujuan korupsi. Nah, ini ada beberapa, ini ada quotes ya dari Warren Buffett di Kaya Indonesia ya. In looking for people to hire, you look for 3 qualities: integrity, diligence, and energy. And if you don't like the first, they all true within you. Jadi kalau nggak ada yang satu ini saja, yang dua-duanya nggak ada artinya ya. Nah, integritas saja. Hidup itu tentang membuat pilihan. Menjadi hidup atau korupsi itu juga pilihan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kan Mas Tari. Oke, terima kasih Mas Tari ya. Semangat pagi. Oke, terima kasih semangatnya ya. Masih selanjutnya saya tutup ya, ada feedback ya. Feedback yang belum diisi. Oke, kita tutup. Bu Sekretaris, di sini ada sedikit ya. Dokumen ya. Ada cuma 3, nanti kita minta lagi sampai saya. Bisa satu Bu Sekretaris. Yang ada tadi, ada gentleman kunci. Oke, Bu Sekretaris sudah memilih ya. Pak Layak tadi sudah menjawab ya, 1 ya. Mana? Oke, lagi 1. Mbak Lia.
3 ya. Ini souvenir dari seminar ya. Di sini ada berani, jujur, hebat ya. Pin dari KPK ya, kembali ya. Oke, salam Pak. Oke, salam ke teman-teman ya. Oke, ada pin di sini. Silakan sedikit kali tentang penyeluruhan hari ini, bagaimana fasilitasnya, bagaimana fasilitatornya. Dan tapi jangan bosan-bosan sekali ya untuk mengevaluasi jalannya penyeluruhan kita pagi ini. Sampaikan 2 master ya. Master itu masyarakat terampil atau masih terus belajar ya. Master bukan master chef ya, bukan master lingua ya, masih terus belajar. Pak Kadis izin. Oke, feedback. Terima kasih Rizky. Oke, sudah feedback ya. Baik, ini evaluasi tentang penyelenggaraan penyeluruhan kita pagi ini. Dari fasilitasnya, dari fasilitatornya, dari kondisi gimana kondisi berjalannya penyeluruhan ini. Silakan di sini sebagai evaluasi. Sebagai evaluasi lanjutan kita ya tentang penyeluruhan pagi ini. Oke, selanjutnya terima kasih sudah mengisi feedback kalian. Di sini ada rencana tindak lanjut berinteraksi ya. Bila teman-teman mau melaporkan ada kejadian gratifikasi, boleh teman PD ya. Unit pengajuan atau pengendalian gratifikasi ada di Inspektorat Kota Mataram ya. Atau bisa langsung ke Gol KPK yang sudah dilaporkan bersama. Dan bila ada teman-teman yang ingin mengadakan penyeluruhan mungkin di lingkungannya, bisa hubungi inspektorat ya, kami ya, pasti ya. Ada nomor di situ, ada kontak personnya di situ, kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan anti korupsi. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan hari ini ya dari penyeluruhan kita dari pagi sampai siang ini. Dengan penyeluruhan ini peserta dapat mengetahui, memahami dan menghindari tindakan korupsi. Peserta dapat menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman untuk menghindari tindakan korupsi. Peserta dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai integritas. Itu kesimpulan kita pagi ini. Oke, ini referensi saya. Mari